Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itulah yang akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Aba ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk ditabur akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tak perlu takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Tak perlu takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan ini menjadi persoalan yang terbesar dalam kehidupan manusia dalam hari-hari yang dilalui saudaraku ya. Apalagi kalau saat ini kita melihat ya, kita sudah memasuki tahun 2023, ada banyak prediksi, banyak ramalan di tahun 2023 sehingga membuat orang itu bisa cemas, bisa takut dalam menjalani hidup saudaraku, karena prediksi yang disampaikan ya, narasi dalam prediksi itu ya bahwa tahun 2023 ini akan banyak goncangan, banyak masalah, banyak pergumulan dalam setiap sektor bidang dalam kehidupan manusia saudara. Sehingga banyak orang ya dalam menjalani hidup itu menjadi takut, menjadi cemas, menjadi bimbang dalam kehidupannya saudara. Jadi ketakutan menjadi persoalan yang terbesar dalam kehidupan manusia ya, setiap hari saudara. Ya, banyak orang ketakutan ya, bahkan orang yang punya duit, yang nggak punya duit pun juga takut dalam menjalani hidup saudaraku ya. Kalau kita melihat contoh kasus seorang artis terkenal atau big boss ya, besar, itu rela mengeluarkan banyak uang demi apa? Menyewa bodyguard untuk apa? Mengawal dan menjaga agar aman, terlindung dari orang-orang yang berniat jahat. Ya, ketika orang membangun rumah juga ada unsur apa? Keamanan menjadi perhatian utama. Lalu apa? Pasang pagar yang berduri ya, pagarnya dibuat tinggi sekali, lalu dikasih kawat duri ya. Untuk apa? Keamanan saudaraku. Ada alarm ya, pasang CCTV di setiap sudut ruangan agar rumahnya tidak dibobol maling. Intinya saudara, banyak orang itu dihantui oleh rasa takut. Banyak orang dihantui oleh rasa takut. Untuk itu kita akan melihat saudara firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 51 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan seperti ini, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Saya ulangi sekali lagi saudara, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali manusia dihantui oleh ketakutan karena manusia lain juga saudaraku.
Karena merasa bahwa orang itu mengancam dalam dirinya. Tapi Alkitab katakan, mengapa engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati? Dan kita nggak perlu takut, saudaraku. Dan Tuhan Yesus juga pernah katakan, jangan engkau takut kepada mereka yang dapat membunuh manusia, tetapi tidak bisa melemparkan manusia ke dalam neraka. Takutlah hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketakutan itu bukan roh dari Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, ingat bahwa Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, namun roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Namun dalam prakteknya masih banyak orang percaya hidup dalam ketakutan. Padahal kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan takut, dan jangan takut. Bahkan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam kita menjalani hari yang saat ini kita lalui seringkali, ya, kita ada dalam ketakutan, kita ada dalam kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada banyak faktor yang membuat orang dihantui oleh rasa takut. Ya, yang pertama, hidup jauh dari Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan membuat orang akan takut, saudaraku. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, saya pastikan kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, kita tidak akan bimbang dalam kita menjalani hidup. Karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena kita sadar bahwa Dia Tuhan yang selalu ada, hadir bersama dengan kita, menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup jauh dari Tuhan maka membuat kita bisa takut dalam menjalani hidup. Semakin kita meninggalkan Tuhan dan hidup jauh dari hadirat Tuhan, semakin kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, artinya kita dekat dengan Tuhan, ya, nggak perlu ditakutkan apapun itu, ya, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasanya, tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Nggak ada alasan untuk kita menjadi takut, saudara. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yaitu hati kita, saudara, semua yang Tuhan sediakan untuk setiap kita yang mengasihi Dia, saudara. Jadi kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, saya pastikan karena kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan takut dalam menjalani hidup, saudaraku. Karena Dia yang akan menjadi pembela kita, Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita, dalam setiap situasi, kondisi apapun yang tersulit dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Rasul Paulus tidak takut pada saat Rasul Paulus ada di dalam penjara Roma sedang menanti eksekusi hukuman mati, saudara. Dia nggak takut dalam menjalani itu semua karena dia yakin bahwa Tuhan bersama dengan dirinya. Dia yakin bahwa dia mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dia sembah. Karena dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak jauh dari Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga Rasul Paulus tidak takut walaupun dia ada dalam penjara sedang menanti eksekusi hukuman mati. Sehingga Rasul Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati merupakan keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari faktor ini, yaitu jauh dari Tuhan ini, yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Apakah kita saat ini jauh dari Tuhan atau sebaliknya hidup kita ini ya melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, saya pastikan engkau akan hidup dalam ketakutan, engkau hidup dalam kebimbangan, engkau hidup dalam kekhawatiran, saudara. Namun sebaliknya kalau hidupmu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, saya pastikan
engkau terbebas dari ketakutan. Walaupun engkau saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup, walaupun saat ini engkau sedang menghadapi masalah dalam kehidupanmu, mungkin masalah itu begitu rumit, begitu pelik, begitu besar, namun kalau engkau melekat kepada Tuhan, maka saya pastikan engkau memiliki percaya diri yang benar, karena Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupanmu dan Tuhan yang akan menolong saudara. Jadi ini saudara, faktor yang pertama membuat orang dihantui oleh rasa takut, yaitu hidup jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua saudara, faktor membuat orang dihantui oleh rasa takut, hidup dalam ketidaktaatan. Kalau kita tidak taat melakukan firman Tuhan, apalagi kita melanggar firman Tuhan, saya pastikan hidupmu ada di dalam ketakutan. Ya, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari ketakutan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, karena tahu sudah melanggar perintah Tuhan, ya, Adam dan Hawa pun menjadi takut. Pada saat mereka melanggar perintah Tuhan, mereka dihantui dengan ketakutan. Ya, pada saat mereka berjalan di taman itu, lalu Tuhan mencari Adam dan Hawa, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Karena apa? Ketidaktaatan melakukan perintah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Sehingga pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, maka hidupnya dihantui oleh ketakutan dalam kehidupannya, saudaraku. Jadi kita harus menjadi orang yang taat, sebab ketaatan itu mendatangkan berkat dari Tuhan, saudaraku, bukan mendatangkan ketakutan. Jadi selama kita hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan, kita pasti dijaga Tuhan seperti biji mata Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila setiap kita selalu memiliki hati, ya, memiliki hati untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya, maka Tuhan akan menjadi pembela dalam kehidupan kita, sehingga kita gak takut, gak bimbang, gak cemas, gak khawatir, karena Tuhan pasti hadir memberkati setiap kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi ini buat firman-Mu ya Bapak, yang mengingatkan setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Untuk itu kalau saat ini Tuhan, kami dihantui oleh rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, Tuhan ampuni kami. Karena kami tidak sadar akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami tidak dekat dengan Tuhan, karena kami menuruti keinginan kami sendiri ya Tuhan. Dan ampuni kami juga Tuhan kalau kami tidak hidup di dalam ketaatan, sehingga membuat kami takut dalam menjalani hidup. Namun bila firman-Mu pagi ini Tuhan, yang sudah kami dengarkan, mengingatkan dan menguatkan setiap kami semua, untuk kami melekat kepada Tuhan, dan untuk kami taat kepada-Mu, sehingga kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Untuk itu pagi ini Tuhan, apabila ada di antara setiap anak-anak-Mu yang sedang dihinggapi, dikuasai, diliputi oleh roh ketakutan, kami patahkan dalam nama Yesus segala roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan saat ini Bapa, bila Engkau memberikan kuasa-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup dengan penuh semangat ya Tuhan. Kalau saat ini ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada yang lemah, ada yang susah, Tuhan hiburkan. Bila kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami berpisah Tuhan, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dan pada akhirnya saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri di hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan